Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua. Pada pertemuan pertama kali ini, perkenankan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Juni Ferdi Irawan, biasa dipanggil Pak Ferdi atau Ustadz Ferdi. Di sini Bapak mengampu mapel matematika. Baik, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang bilangan. Jadi, apa saja sih yang akan kita bahas pada materi bilangan kali ini? Yakni yang pertama adalah bilangan bulat dan kemudian ada juga pecahan. Jadi untuk yang pertama kali yang akan kita bahas pada mapel bilangan ini yakni tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat ini? Jadi bilangan bulat ini adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Nah, apalagi nih bilangan cacah gitu ya. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Atau lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut ini. Ya. Ini ya. Jadi pada gambar dapat kita lihat ada bilangan bulat negatif ya, atau yang ditandai dengan warna merah, yakni negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian ada angka 0 dan bilangan bulat positif, yakni bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu ya anandaku semua. Baik, kita lanjut lagi ke pokok bahasan untuk pertemuan pertama kali ini, yakni tentang membandingkan bilangan bulat. Yakni dalam membandingkan, kita mengenal istilah lebih kecil, atau biasa ditandai dengan seperti ini. Kemudian sama dengan, ya tidak asing lagi ya tandanya untuk sama dengan. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih besar, ya, atau biasa disimbolkan dengan tanda seperti ini. Baik, dalam bilangan bulat, kita membandingkannya dengan, untuk mempermudah kita, yakni dengan garis untuk memudahnya, yakni dengan garis bilangan berikut ini. Ya, teman-teman semua. Jadi semakin ke kiri, dari garis bilangan ini semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil atau lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar atau lebih besar. Seperti itu ya nandaku. Lanjut masih ke membandingkan bilangan bulat, tapi kali ini lebih fokus kepada contohnya ya. Yakni yang pertama kita akan membahas contoh urutkan bilangan bulat di bawah ini dengan dari yang terkecil ya. Ini untuk soal yang nomor 1. Kemudian ini untuk soal yang nomor 2. Jadi cara menjawabnya kita menggunakan garis bilangan ya. Kita bisa menggunakan garis bilangan. Oke, langsung saja kita buat garis bilangannya. Kemudian caranya kita lihat angka-angka yang tertera pada soal seperti itu. Jadi kita bisa menandainya. Yang pertama, yang dari yang paling kiri ya, karena kita akan mencari nilainya yang paling kecil. Karena yang semakin ke kiri adalah nilainya yang paling kecil. Jadi kita tandai dari yang paling kiri. Yang paling kiri itu ada negatif 7, kemudian ada negatif 2, kemudian negatif 1, 2, 4, 5, dan 8. Jadi setelah kita tandai dalam garis bilangan ini, maka kita tinggal tuliskan ya. Kita tinggal tuliskan berapa saja kita tuliskan dari yang paling kiri ke kanan karena kita mengurutkannya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kalau kita mengurutkan yang dari yang besar ke kecil, maka kita menulisnya dari 8 ya, atau yang paling kanan ke kiri ya. Seperti itu, paham? Insya Allah paham kan? Jadi kita tuliskan dari yang paling kiri. Nah, seperti itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita tuliskan juga dari kiri. Karena ingat sekali lagi yang diminta dari yang kecil sampai yang terbesar. Maka kita tuliskan dari yang paling kiri ya. Ada negatif 8, kemudian negatif 5, negatif 4, negatif 1, 2, 3, dan 8. Jadi kita tuliskan seperti langkah yang pertama tadi.
Dimulai dari negatif 8, kemudian negatif 5, negatif 4, negatif 1, dan seterusnya. Oke, gimana Pak kalau kita mendapatkan nilai yang lebih besar? Pasti lebih sulit gitu untuk membandingkannya ya. Ini contoh soal yang pertama, seperti ini. Kemudian soal yang kedua, atau soal yang seperti ini, atau yang lebih sulit lagi, ada ya. Jadi, Bapak akan membagikan tips-tips atau caranya bagaimana kita mengerjakan soal-soal yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Baik, langsung saja tipsnya. Yang pertama, bilangan positif selalu lebih besar dari negatif. Jadi, bilangan positif selalu lebih besar dari yang negatif. Jadi, berapapun bilangannya, ketika dia positif, maka nilainya lebih besar daripada yang negatif. Yang kedua, jika kedua bilangan bernilai sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kita perhatikan angka-angka penyusunnya. Jadi lebih jelasnya kita akan langsung membahas ke soal yang tadi ada di atas ya. Kita bahas soal yang pertama. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitasnya antara 47.653 dengan 8.699. Dari soal ini, dari angka-angka ini, sudah dapat dipastikan bahwasanya untuk angka yang pertama, yakni terdiri dari 5 angka. Kemudian untuk angka yang kedua, yakni banyaknya ada 4 angka. Jadi untuk menentukan mana yang lebih besar, maka kita dapat menentukannya dengan banyaknya angka. Ini berlaku untuk bilangan positif ya. Untuk bilangan bulat positif, maka kita cukup menghitung dengan berapa banyaknya angka. Semakin banyak angka, maka nilainya akan semakin besar. Gitu ya. Dan begitu pula sebaliknya, semakin sedikit angka, maka nilainya semakin kecil gitu ya. Jadi sudah tentu otomatis nilainya yang paling besar adalah yang 47.653 atau yang terdiri dari 5 angka tersebut. Seperti ini kira-kira. Paham ya? Kalau tidak paham nanti kita diskusikan di akun psikologi atau bisa di kolom komentar di bawah. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Tentukan manakah bilangan yang lebih besar kuantitasnya antara 8.592 dengan 8.631. Di sini kita tuliskan kedua angkanya. Kemudian kita perhatikan, di sini sama-sama terdiri dari 4 angka ya. Kalau sama-sama terdiri dari 4 angka, maka kita perhatikan angka yang pertama. Angka yang pertama di sini ada angka 8. Ya, ada angka 8. Kita lihat angka yang pertama di sini sama-sama angka 8. Maka kita beralih ke angka yang nomor 2. Kita lihat di angka nomor 2 di sini ada berbeda. Yang pertama 5, kemudian yang kedua 6. Seperti itu ya. Jadi untuk membandingkannya kita kembali lagi ke garis bilangan. Kita perhatikan garis bilangan berikut. Karena kita mencari yang lebih besar, maka kita tuliskan terlebih dahulu atau kita tandai yang paling kanan. Yakni angka berapa? 6. Kemudian ada angka 5. Jadi secara otomatis yang berada di kanan maka nilainya lebih besar. Ya. Maka yang nilai yang lebih besar kuantitasnya adalah 8.631. Tentukan manakah bilangan yang lebih besar antara negatif 547.578 dengan 595.326. Ini kalau sama-sama negatif seperti awal tadi ya, kita tuliskan dulu angkanya. Kemudian kita perhatikan, banyaknya angka sama. Langkah yang pertama yang kita lakukan, kita hitung dulu terlebih dahulu banyaknya angka. Kalau banyaknya angka masih sama, kita perhatikan angka yang pertama. Angka yang pertama di sini sama-sama 5. Oke. Ya, angka yang pertama di sini sama-sama 5. Kemudian angka yang kedua di sini ada 4 dan 9. Berbeda ya. Maka angka yang kedua kita tandai. Kemudian kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Kemudian karena kita akan mencari nilainya yang lebih besar, maka kita tandai dari yang paling kanan, yakni dengan negatif 4. Kemudian setelah angka yang paling kanan sudah,
maka kita lanjut ke angka yang ke sebelah kirinya, yakni berapa? Negatif 9. Ya maaf karena di sini mentok angka negatif 8 ya. Di situ kita kira-kira saja di sebelah kiri negatif 8 itu ada negatif 9 seperti itu. Jadi secara otomatis yang berada di sebelah kanan nilainya akan lebih besar. Kenapa kok yang ditandai Pak? Di sini yang dilingkarin, yang ditandai yang di atas adalah 4. Sedangkan di garis bilangan negatif 4. Ya, perlu diingat bahwasanya yang kita cari di sini adalah nilai yang sama-sama negatif. Jadi negatif 547.578 ini nilainya lebih besar. Seperti itu ya, teman-teman semua. Baik, langsung saja kita ke contoh soal berikutnya. Yakni, andai simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 63B 452 lebih kecil dari 635452 gitu ya. Kalau kita menemukan soal seperti ini, maka kita tuliskan terlebih dahulu. Oke. Kita perhatikan komposisi dari angka-angka ini. Komposisinya sama ya, terdiri dari 6 angka. Yang membedakan hanya B dan 5. Dan di sini diminta bahwasanya pada soal diminta agar bilangan yang pertama itu lebih kecil dari bilangan yang kedua. Jadi kita tandai terlebih dahulu mana yang beda, yakni B dengan 5 ya. Jadi ada beberapa kemungkinan agar bilangan yang pertama bisa lebih kecil dari bilangan yang kedua. Maka kemungkinan yang pertama yakni ada bilangan 4, kemudian yang lebih kecil dari 5 ya, 3, 2, dan 1. 0 masuk nggak Pak? 0 termasuk bilangan bulat, maka dia termasuk. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.